Halo, selamat kembali di One Stop Research. Jadi di episode kali ini saya akan membahas salah satu saham ya, menurut saya sangat menarik, di mana sahamnya ini berpotensi ya mendapatkan istilahnya itu mendapatkan kinerja yang bagus dari beberapa proyek investasi Cina di Indonesia ya. Nah, sahamnya apa? Sahamnya ini adalah Bank Construction Cina Indonesia ya, atau kode sahamnya adalah MCOR ya. Jadi MCOR ini menurut saya sangat menarik karena kalau kita lihat kan Cina kan udah melakukan investasi yang sangat banyak di Indonesia. Kalau kita lihat kan ada proyek investasi 157 triliun ya, dimana kalau kita lihat kan banyak beberapa pabrik Cina ini udah dibangun di Indonesia. Ada BYD ya, ini total investasinya 16 triliun. Terus ada Cina juga yang mau bangun pabrik ya, pabrik untuk baterai ya, salah satunya CATL ya. CATL kan mau bangun pabrik di Indonesia ke depannya. Terus dia juga akan menggarap proyek IKN kita, ini senilai 70 triliun. Terus beberapa proyek-proyek lain yang terkait dengan industri EV dan juga EBT itu nanti akan didapatkan oleh Cina. Dan saya ini meriset ya bahwa si China Construction Bank ini adalah salah satu bank terbesar di dunia ya. Jadi dia ini masuk salah satu bank terbesar di dunia, dan kalau kita lihat dia ini salah satu 4 besar ya bank di Cina. Dan saya lihat sih seharusnya sahamnya ini cukup solid ya, karena ini salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintah Cina. Dan saya coba riset lebih mendalam juga dengan AI ya. Ternyata si CCB ini dia ini juga sering ya mendanai proyek-proyek baterai ini, tapi khususnya ini masih di Cina ya, karena pendanaan yang terjadi ini masih di Cina. Ini contohnya ya, di tahun 2022 ini dia mendanai proyek China Lithium Battery Technology ini sebesar 5 miliar yuan ya. Ini milik CALB. Terus di tahun 2021 dia juga mendanai konsorium milik China Merchant Bank ya, bersama China Merchant Bank, Sheng Bank, China Construction Bank. Ini memberikan pinjaman kepada AFIC Lithium Power. Terus ya, yang tahun 2023 dia juga meningkatkan ya. Jadi di Cina itu ada namanya pinjaman hijau ya. Jadi pinjaman yang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam energi bersih atau energi terbarukan. Dan pertumbuhan CCB dari pertumbuhan kredit hijau dari CCB sendiri, kalau kita lihat dari tahun per tahun ya, ini selalu tak naik ya. Ini kan kalau kita lihat saldo pinjamannya yang awalnya 2,75 triliun ya, ini meningkat sampai di tahun 2025 ya. Ini kan masih tahun 2022, di tahun 2025 kuartal 1 ini udah 5,65 triliun. Dan ini menurut saya sangat menarik ya, apalagi kalau misalkan Cina nanti melebarkan sayapnya ke Indonesia untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan baterai yang ada di Indonesia. Pasti kemungkinan besar si CCB ini akan ikut serta dalam proyek-proyek baterai-baterai pabrik-pabrik baterai yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan ini adalah pergerakan saham dari CCB ya, yang ada di Cina. Jadi pergerakan sahamnya kalau kita lihat dalam 1 tahun sahamnya naik ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tahun 2023 ya, semenjak kredit hijaunya ini dilaksanakan, pergerakan sahamnya itu udah naik cukup tinggi ya. Cuman ini saya cross check aja dalam 1 tahun terakhir. Dan ini adalah pergerakan harga saham CCB Indonesia ya. Ini berbanding terbalik ya dengan pergerakan saham milik induknya ya. Jadi dia ini turunnya sangat dalam ya. Dia di tempat all time high itu di harga 350. Cuma sekarang dia turunnya di harga 68 ya. Dan ini saya akan coba bahas sekilas ya. Jadi dia ini adalah anak perusahaan yang milik CCB dari China yang ada di Indonesia. Dan mungkin yang jadi sorotan utama yang perlu teman-teman lihat adalah dia ini labanya ya tiap tahun ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini terus compounding. Jadi
eh, labanya ini tiap tahun naik, teman-teman. Labanya tiap tahun naik, cuman kalau kita lihat harga sahamnya dari tahun 2020 ya, dari 150 sekarang ke 68. Jadi berbanding terbalik dengan pergerakan sahamnya ya. Terus kalau kita lihat juga dia ini peringkatnya itu triple A ya, triple A. Jadi ini adalah peringkat tertinggi ya untuk perusahaan. Jadi perusahaannya sangat-sangat bagus sebenarnya kalau kita lihat dari segi fundamental ya. Terus ini juga saya lihat dari pemaparan materi public expose-nya dia. Jadi pertumbuhannya dia ini ditopang oleh pertumbuhan kreditnya dia yang tahun kemarin ini naik 21% ya. Terus juga pertumbuhan pendanaannya dia itu naik 17%, terus diikuti dengan NPL-nya dia ini turun. Jadi pertumbuhan kreditnya naik, tapi resiko kreditnya menurun. Seperti itu. Terus peningkatan pendapatannya juga cukup tinggi, pertumbuhan laba bersihnya juga naik tinggi ya. Dan ini tuh compounding teman-teman. Jadi terus meningkat gitu. Terus kalau kita lihat juga asetnya juga ikut naik ya. Nah, ini adalah milestone dari si CCB Indonesia. Jadi di tahun 2024 sampai tahun 2027 ini adalah sustainable growth ya. Jadi emang dia pengen growing di tahun ini ya, di tahun 2024 sampai tahun 2027. Dan menurut saya ini potensinya itu sangat-sangat besar karena banyak investasi dari Cina yang masuk ke Indonesia, pastinya si CCB ini akan mendapatkan potensi pendanaan yang lebih besar ya, entah itu dari orang China yang tinggal di Indonesia ini akan nyimpennya di CCB, karena kalau kita lihat beberapa perusahaan di Cina kan di istilahnya itu atasan-atasannya itu dikuasai oleh orang-orang Cina sendiri ya. Jadi kemungkinan besar mereka untuk menabung jadi CCB ini sangat tinggi gitu. Dan ini adalah pertumbuhan dari revenue ya. Jadi revenue si CCB ini atau si MCOR ini dia ini naik teman-teman dari tahun 2018 ya. Tahun 2018 dan sampai di tahun 2025 ini naik. Sekarang pendapatannya terakhir dari tahun 2024 itu 2 triliun, 2,1 triliun. Itu tuh udah naik ya, cukup signifikan dari kita bandingkan dari tahun 2021 ya. Jadi untuk pendapatannya dia tiap tahun itu selalu naik. Cuman naiknya mungkin kalau kita lihat kan nggak terlalu yang lompat sampai 100%, berapa persen. Cuman dia ini stabil naiknya, 20%, 20%, 20% gitu. Jadi kalau kita ngomongin CCB ini dibilang value investing, dia value investing karena kalau kita lihat PBV-nya dia kan sekarang 0,3 ya. Terus dari segi growing dia itu tiap tahun selalu grow. Terus ini juga dari laba bersih ya. Ini kalau kita lihat juga dari tahun 2018, 2019 dia labanya sempat tinggi, habis itu di tahun 2020 dia labanya turun ya karena ada COVID. Terus dia mulai recovery ya di tahun 2021, 2022, 2023 ini labanya naik terus, di tahun 2024 labanya masih naik, dan di tahun 2025 kalau kita lihat kuartal per kuartalnya dia masih naik. Dan kalau kita lihat ini labanya ini memang berasal dari pendapatan operasionalnya ya, bukan berasal dari tiba-tiba ada penjualan aset atau ada akun-akun yang bersifat sementara ya. Ini pure dari kinerja operasionalnya dia. Nah ini mungkin kita lihat dari laporan arus kasnya kan udah kita lihat ya dari penerimaan bunganya dia di tahun 2024 di bulan Maret, ini tahun 2025 di bulan Maret juga ini naik teman-teman. Jadi pendapatannya dia ini pure dari operasionalnya dia. Jadi perusahaan ini benar-benar menghasilkan laba pure dari operasionalnya. Dan kita lihat ya dari kreditnya dia dari sektor ekonomi ya. Ini paling besar itu di industri pengolahan teman-teman. Industri pengolahan, habis itu diikuti aktivitas keuangan dan asuransi ya. Terus perdagangan besar yang berkaitan dengan mobil dan juga sepeda motor. Terus diikuti juga dengan pengadaan listrik ya. Pengadaan listrik, ada konstruksi dan pengangkutan pergudangan.
Dan menurut saya ini sangat sesuai dengan apa yang akan diinvestasikan dari Cina ya. Jadi Cina kan masuk ke Indonesia kan dia kan mau membuat pabrik baterai ya, itu termasuk industri pengolahan baterai ya. Jadi kemungkinan besar si CCB ini seharusnya dia akan berusaha untuk menangkap potensi yang akan ada ya. Jadi potensi pendanaan dia itu ada di industri pengolahan, terus berkaitan dengan mobil ya, terus juga pengadaan energi untuk pabrik-pabrik yang ada di Indonesia-nya itu lewat pengadaan listrik, gas, dan air ya, seperti itu. Nah, ini saya lihat juga lebih detail terkait dengan pemberian kreditnya dia ya. Jadi ini teman-teman bisa baca aja. Cuman saya akan coba lihat ya di sini ya. Industri pengolahannya dia ini dari tahun 2023 tahun 2024 ini naiknya sangat signifikan ya. Terus juga diikuti dengan transportasi dan pergudangan itu juga naik cukup signifikan. Terus konstruksi ini juga naik, cuman nggak terlalu signifikan ya. Yang nggak terlalu kreditnya itu di kredit rumah tangga ya, karena bukan segmennya dia. Terus kalau kita lihat juga ini real estate-nya dia, kalau kita lihat kreditnya ini berkurang ya. Jadi dia tuh lebih fokus ke industri pengolahan dan perdagangan besar sekarang. Dan ini sangat-sangat sangat wajar karena sekarang kan investasi di Cina kan memang di industri seperti itu, bukan di real estate ya. Dan ini adalah total dari seluruh kreditnya dia ya, total kredit yang disalurkan. Ini kalau kita lihat di tahun 2023 ya, ini 18,8 triliun. Habis itu di tahun 2024 ini 23 triliun. Jadi selalu bertumbuh ya. Tumbuhnya itu double digit terus untuk penyaluran kreditnya. Padahal kalau kita lihat tadi di awal NPL-nya turun atau kredit bermasalahnya itu turun. Terus ini adalah kredit yang terbaru ya, yang diberikan di tahun 2025. Ini compare-nya itu dibandingkan dengan Desember ya, bukan Maret 2024 ke Maret 2025. Jadi kalau kita lihat ini stabil ya. Industri pengolahan ini stabil, rumah tangganya ini juga turun sedikit. Perdagangan dan eceran ini turun sangat sedikit, karena kan 2,6 ini 2,587 ya. Ya selisihnya sangat sedikit. Konstruksinya naik sedikit. Kalau kita lihat sih memang gak terlalu berbeda jauh ya. Kalau kita lihat dari segi total kan ini kan sebenarnya dibandingkan dengan Desember tahun 2024, Maret 2024 secara total ini naiknya tipis. Gitu. Menurut saya sangat bagus karena dia semakin efisien juga kalau saya lihat dari labanya. Nah ini ya perbandingannya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan menurut saya potensinya sangat besar karena saat ini kan banyak perusahaan-perusahaan nikel yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh Cina ya. Bahkan ada yang berita yang ngomong kalau misalkan 75% nikel DR ini dikuasai oleh Cina. Jadi melihat industri nikel sekarang yang sangat masif ya, beberapa perusahaan nikel yang saya lihat beberapa minggu terakhir ini naiknya gila-gilaan ya, seperti di KFT, NICL, terus juga Antam, terus Harum ya, MBMA, terus MDKA juga ya. Itu mereka kan punya nikel ya, dan beberapa perusahaan yang akan backdoor listing juga ya, seperti PAJK itu kan juga dia mengolah nikel juga ya. Dan beberapa yang saya tahu ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku Utara atau maupun di Sulawesi kan banyak tambang nikel ya sekarang ya, berasal dari Cina, dan rata-rata atasan mereka itu berasal dari Cina. Nah, kalau misalkan mereka ini mau menyimpan uangnya di si MCOR sendiri, itu potensi MCOR kedepannya pasti akan tinggi, apalagi kalau misalkan MCOR ini kedepannya mau menambahkan modal ya ke CCCB-nya nanti mau menambahkan modal ke MCOR, karena jujur si MCOR ini kekurangan modal ya, sampai dia ini nggak membagikan dividen ya. Alasan si MCOR ini tidak mau membagikan dividen itu karena dia memang lagi butuh modal, karena dia mengejar pertumbuhan.
Karena selama ini kan banyak perusahaan dari Cina mungkin yang mendapat pendanaan itu dari bank-bank lokal ya. Jadi si Mcor ini karena dia nggak punya nggak punya modal yang besar, jadi dia nggak bisa mendanai gitu. Nah, salah satu hal yang menurut saya menarik itu ini juga ya. Jadi eksportir ini wajib menyimpan uangnya di dalam negeri ya, meskipun kalau kita lihat kan mereka pasti nyimpennya beberapa itu di bank himbara ya. Saya harap nanti Mcor ketika kedepannya ada perusahaan Cina yang akan menyimpan uangnya nanti di Mcor juga seperti itu, karena kan satu-satunya perusahaan yang udah listing di Indonesia yang berkaitan dengan Cina itu ya Mcor itu sendiri seperti itu. Dan kabar baiknya ya, bentar lagi dia mau ada RUPS ya teman-teman ya. Itu di tanggal 23 Juni tahun 2025 ya. Ini di kantornya dia. Dan salah satu agendanya ini adalah persetujuan laporan keuangan, terus penetapan penggunaan laba besi ya. Saya yakin nggak terlalu berharap dia akan memberikan dividen karena dia pasti butuh pendanaan terus ya. Karena dia targetnya dia kan pertumbuhan ya di tahun ini sampai tahun 2027 ya. Terus pemberian kuasa untuk menentukan gaji komisaris dan dewan petinggi-petingginya ya. Terus pemberian kuasa untuk menentukan gaji ini juga sama. Terus ini menurut saya cukup menarik ya, persetujuan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan buku di tahun 2025 ya. Ini biasanya kalau misalkan perusahaan ada akuntan publik yang mengaudit, ini ada potensi kedepannya ada aksi korporasi ya. Saya nggak tahu apakah ini akan ada aksi korporasi apa enggak, tapi menurut saya kalau misalkan laporan yang diaudit itu akan lebih gampang untuk pengajuan aksi korporasi ya. Kalau misalkan saya sebagai seorang investor di Mcor, saya ingin Mcor ini melakukan aksi korporasi itu right issue, jadi penambahan modal. Karena saya lihat potensi kedepannya industri EV di Indonesia sendiri, terus juga pertambangan nikel ya, itu akan tumbuh cukup besar, dan Mcor ini seharusnya bisa menjadi salah satu pemain ya yang menjadi pendana untuk industri-industri tersebut. Jadi karena dia butuh modal besar, saya harap si CCB dari Cina ini menginjek dana ke Mcor. Jadi kedepannya dia bisa dapat laba yang lebih tinggi ya. Karena menurut saya seharusnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin teman-teman yang barangkali ada mau ditanyakan bisa tulis aja ya di kolom komentar. Terus teman-teman yang barangkali pengen jadi nasabah One Stop Research atau pengen jadi klien One Stop Research bisa WhatsApp aja, nomornya ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, sampai jumpa.